3. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. A. Kedudukan titik terhadap garis dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu titik yang terletak pada garis. Bisa kita lihat pada gambar terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik A terletak pada garis B. Selanjutnya yaitu yang kedua, titik yang terletak di luar garis. Nah, bisa kita lihat bahwa titik C terletak di luar garis AB. Selanjutnya yaitu B, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu titik yang berada di dalam bidang. Bisa kita lihat bahwa titik A berada di dalam bidang A, B, C, D. Kemudian yang kedua, titik yang berada di luar bidang. Nah, bisa kita lihat nih bahwa titik E berada di luar bidang A, B, C, D. Selanjutnya yaitu C, kedudukan garis terhadap garis lainnya. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu garis yang saling berhimpit. Bisa kita lihat. Yang kedua yaitu garis yang berpotongan. Nah, garis yang berpotongan itu terletak di bidang yang sama. Yang ketiga yaitu garis yang bersilangan. Garis yang bersilangan ini yang terletak di bidang berbeda dan tidak punya titik persekutuan. Titik yang memang terletak pada garis. Selanjutnya yaitu D, kedudukan garis terhadap bidang. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu garis yang terletak di dalam bidang. Bisa kita lihat di dalam bidang ini terdapat garis G. Yang kedua yaitu garis yang sejajar pada bidang. Nih, garis HG sejajar dengan bidang A, B, E, F. Kemudian yang ketiga yaitu garis yang memotong bidang. Bisa kita lihat pada gambar. Dan yang terakhir yaitu E, kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu 2 bidang yang saling berhimpit. Jadi bidang alfa berhimpit dengan bidang beta. Kemudian yang kedua, 2 bidang yang saling sejajar. Jadi bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Bisa kita lihat contohnya dalam gambar yang terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang ketiga yaitu 2 bidang yang saling berpotongan. Bidang alfa dan beta berpotongan dengan garis potongnya yaitu bidang alfa dan beta. Bisa dilihat contohnya. Selanjutnya yaitu contoh soal yang pertama. Tentukan kedudukan bidang terhadap bidang lainnya pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kan terdapat 2 buah gambar. Nah, yang pertama ini merupakan kedudukan bidang terhadap bidang yang termasuk ke dalam 2 bidang yang saling berpotongan. Jadi bidang A, B, C, D berpotongan dengan bidang D, C, E, F. Dan yang kedua yaitu kedudukan bidang terhadap bidang yang termasuk ke dalam 2 bidang yang saling sejajar. Jadi bidang A, B, C, D sejajar dengan bidang E, F, G, H. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan kedudukan titik terhadap bidang dan kedudukan garis terhadap bidang pada gambar di bawah ini. Nah, di contoh soal yang kedua ini terdapat 2 buah gambar. Bisa kita lihat gambar yang pertama merupakan kedudukan titik terhadap bidang. Ya, betul. Bisa kita lihat bahwa titik P berada pada bidang.
dan titik Q termasuk ke dalam titik yang berada di luar bidang. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 2. Pada gambar nomor 2 merupakan gambar kedudukan garis terhadap bidang. Nah, garis berada terletak pada bidang, yaitu garis mana? Garis AC. Nah, ini terletak pada bidang ABCD. Nah, yang kedua yaitu garis memotong atau menembus bidang, yaitu garis PQ. Mana garis PQ? PQ. Nah, ini memotong ya, menembus bidang ABCD. Dan yang terakhir, garis sejajar dengan bidang yaitu garis RS. Nah, ini sejajar dengan bidang ABCD. 4. Proyeksi titik dan garis pada bidang. Nah, udah pada tahu belum proyeksi itu apa? Kalau belum, kita lihat ilustrasinya. Kita lihat pada gambar bahwa terdapat suatu bangunan. Nah, pada saat tengah hari, matahari tepat membentuk sudut 90 derajat terhadap permukaan bumi dan akan mempunyai bayangan pada bidang datar. Bisa kita lihat, mataharinya tepat di atas bangunan, kemudian yang garis biru itu merupakan bayangannya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa proyeksi adalah bayangan yang terbentuk dari suatu bangun pada bidang datar dengan arah bayangan dengan bidang datar tersebut sebagai bidang proyeksi yang terbentuk sudut 90 derajat jika digambarkan. Nah, proyeksi itu kan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu proyeksi titik pada bidang. Bisa kita lihat gambarnya. Kemudian yang kedua yaitu proyeksi titik pada garis. Nah, ini. Terus yang ketiga yaitu proyeksi garis pada bidang. Nah, ini. Bidangnya itu bidang alfa ya. Selanjutnya yaitu contoh soal yang pertama. Lengkapilah pernyataan di bawah ini sehingga sesuai dengan gambar. Jawabannya yaitu proyeksi garis DG yang warna orange ke bidang BDHF menghasilkan garis D aksen dan G aksen. Jadi proyeksi garis DG ke bidang BDHF menghasilkan garis D aksen, G aksen. Contoh soal yang kedua, lengkapilah pernyataan di bawah ini sehingga sesuai dengan gambar. Jawabannya yaitu proyeksi garis MN yang warna orange ke bidang ACGE menghasilkan garis M aksen, N aksen. 5. Jarak antar titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, A, jarak antar titik. Di sini terdapat titik A dan titik B. Jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB. Nah, ini panjang ruas garis AB. Langsung aja ke contoh soal. Tentukan jarak antara dua titik yang memiliki koordinat P yaitu 0, 7, 6 dan Q 5, 2, 1. Jawabannya, nah ini kita menggunakan rumus apa? Pitagoras. Kita cari PQ-nya, kemudian langsung saja substitusikan koordinat-koordinatnya dan mendapatkan hasil 5 akar 3.